Baik, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan sama-sama guru kami semuanya, Ustaz Rahman, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang, welcome di Pewong Budisnya ya, di SD Juara Cirebon yang alhamdulillah saat ini diberi kemudahan oleh Allah SWT untuk menempati tempat yang baru, lahan yang baru. Mudah-mudahan dengan kehadiran Ustaz di sini bisa beri keberkahan untuk kami semuanya. Mudah-mudahan Ustaz selalu berkesehatan, keberkahan, dan juga kemudahan dari Allah untuk menuju jalan yang benar dan ahli surga insyaallah, amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga ini Ustaz Hikmat, ini sebagai tutor juga, jadi kami di guru-guru kami di sejarah ngajar, kemudian pelatihannya ini ada Ustaz Hikmat, kemudian dibantu dengan santrinya saja ada santri ada nih, alhamdulillah bisa terus kami dibantu untuk bagaimana standar tilawat itu walaupun tidak bisa 100%, 50%-nya mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ya. Dan teman-teman semuanya yang saya hormati, saya kenalkan dulu ya Pak, ini kita sama kenal ya, ini Pak Fadil Umam, ini selaku guru TTQ, kita manggilnya TTQ. TTQ itu adalah Tahsin Tahfidz Al-Quran ya, Tahsin Tahfidz Quran. Nah, Pak Umam ini selaku guru TTQ di kelas atas. Kelas atas kita bagi, kelas atas itu kelas 4, 5, 6, kelas bawah itu kelas 1, 2, 3. Sekaligus koordinator TTQ di kelas 6. Jadi di kelas itu ada wali kelas, kemudian ada koordinator TTQ. Jadi ada dua. Ini Pak Hikmat, kemudian sampingnya Pak Riada, ini santrinya Pak Hikmat, alhamdulillah. Ini beliau mewarisi alhamdulillah suaranya. Yes. Ya, ini luar biasa, kami bangga sangat gitu. Ya, ini guru di kelas bawah, tapi koordinator TTQ kelas 3 ya. Baik, Masya Allah, ini materi dulu ini. Oh, Masya Allah, barakallah. Jadi ada lagi duret nggak? Misalnya beras biji-bijiannya Pak. Ya Allah. Ya lanjut ya. Ini Pak, ini siapa lagi dulu? Ini Pak Uji. Nah ini Pak Uji. Kenal ya teman ya. Allah, Allah. Ini Pak Uji. Sekarang kemarin fokus di TTQ. Sekarang beliau punya jabatan baru. Jadi memegang guru PAI. Jadi guru PAI semua yang dari dinas itu beliau yang ngajar. Waktu kosongnya tetap TTQ juga gitu. Ya, jadi beliau double. Kemudian menggantikannya semua ini, semua kelas semuanya yang kosong nanti Pak Uji. Terus ini Pak Mujib, kenal ya? Sering. Apa masang internet? Oh enggak ya? Atau pesan durian ini kapan ya? Ini ya betul. Jadi ini beliau sebagai guru PJOK, tapi selain nggak ngajar PJOK berarti guru TTQ. Jadi semua guru nggak ada yang kosong. Selain mata pelajaran yang pegang, para pasang pasti ngajar Quran. Jadi ya. Kemudian Pak Jamul ini apa namanya, keluarga besarnya Ustaz Rafiuddin. Ini kalau Ustaz Rafiuddin kemana-mana pasti beliau yang ngawalnya. Biasanya kalau kiai yang nggak bisa datang tergantung yang ngawalnya gitu. Kalau ngawalnya nggak bisa berarti izin ya. Ini Ustaz Jamul, Pak Jamul sebagai penanggung jawab TTQ secara keseluruhan ya, koordinator secara keseluruhannya. Jadi beliau juga sebagai koordinator keseluruhan, kemudian koordinator wali kelas juga di kelas 5 ya. Ya di Padang. Kemudian selanjutnya
Ini Pumasrah kenal ya? Kenal ya? Anggota. Yang kemarin alhamdulillah sudah itu sujud syukur kemarin dapat sertifikat itu Ustaz, alhamdulillah turun gelarnya. Bertanya-tanya terus tahu petakan kan kalau betul tak istilahkan kalau nggak penasaran bener nggak aja banyak tak istilahkan alhamdulillah gitu. Karena sama di sana alhamdulillah salam luhur langit dia ada ya pelan ya luhur nih Mas Ragirani dari sebagai guru Al-Quran kelas 2 ya karena kelas 2 jadi ngajarnya kelas 1 lagi. Nah sampingnya lagi ini buil ya. Nah ini mah asli darah daging Ustaz Rafiuddin. Ya dari kecil ya ini Ustaz Rafiuddin ya namanya buil ya koordinator kelas 4 ya. Ya kemudian sampingnya lagi ini Bu Wiwi rumahnya depan gerbang negara. Jadi kalau beliau nampak nggak bisa lewat kita gitu ya. Ini beliau sebagai apa koordinator kelas 1 ya, sebagai wali murid juga ini banyak semuanya wali murid juga jadi mewakili gitu ya semua pejabat semuanya ya. Ada lagi yang mana tidak Bunur ya Bunur izin anaknya lagi kurang sehat kemudian belajar juga izin lagi kurang sehat jadi alhamdulillah tapi bisa secara all semuanya hadir semua. Baik mungkin itu teman-teman semuanya alhamdulillah kita manfaatkan ya ini luar biasa jarang-jarang Ustaz Rahman ini sibuknya luar biasa tidak pernah ada waktu kosong kecuali itu memang itu waktu istirahatnya beliau jadi mumpun ada yang kemarin teman-teman tanyakan Pak ini gimana ya anak ini si A kita ada namanya grade ya Ustaz Rahman kita anak itu ada grade A, grade B, grade C, grade D tapi itu kita tidak sampaikan ke wali murid jadi itu untuk kita biar ketika mereka itu di tes kenaikan jilid mohon izin untuk tes jilid sebenarnya pinginnya ke Pak semua kan alhamdulillah untuk yang tahfidz kita untuk menyatakan ini anak ini lanjut ke tahfidz berikutnya itu semuanya ke Ustaz Rahman. Nah untuk tes jilidnya kita bingung jadinya siapa gitu mau nggak mau jadi akhirnya boleh ini sementara gitu ya padahal mah standarnya jauh lebih rendah daripada yang jadi seadanya sama poni bulat semuanya saya jadi anak-anak ya udah kata saya naik jilid ya jadi semua anak itu untuk naik jilid nanti saya menentukan walaupun tidak maksimal tapi ya, setidaknya malai terpukul walai terpukul jadi ya sudah alhamdulillah bisa jalan seperti itu. Tapi beberapa anak ketika kami tes jilid CP gurunya mau sempat beres terus bisa ulang-ulang patang balik nggak bisa itu seperti apa ya nanti teman-teman juga di lapangan silakan ngobrol ke Ustaz Rahman ada yang pertama yang grade B grade C itu sampai dibolak-balik yang satu halaman namun memang pingin maksimal itu kayaknya sekawan misalkan ya kalau halamannya yang ini gitu ya yang halaman jilid ini gitu. Tapi ya gimana nih caranya anak-anak yang seperti ini tapi kemarin dari Pak Hikmat oh ini murojaah atau seperti apa dan sebagainya dengan keadaan dan kekurangan kami yang ada tenaga kami alhamdulillah ini semuanya pernah menyantri ya semuanya ya di sini nih kecuali yang belum pernah gitu ya iya maksudnya yang belum pernah tapi yang benar-benar yang pesantrennya Al-Quran ini pembinaan Pariada pesantrennya Pak Hikmat nah setelah ini mah pesantren ini macam-macam ada yang pesantren modern ada yang pesantren salafi gitu, kitab ahli gitu. Tapi untuk Al-Quran ini jadi teman-teman sekali lagi kita belajar kita kosong ya kalau tadi mah kita ingat ya Pak Jamul ketika belajar di pesantren Nur Furqan yang di Tangerang itu kita paling susah kalau ngajarin anak yang tadinya sudah hafal dari luar tapi hafalannya mengacaukan lebih baik dari luar itu masih kosong jadi ngajarinnya lebih mudah jadi kita juga sama ya teman-teman ada anaknya yang di luarnya sudah Al-Quran jadi kita turunin anaknya nangis kemudian protes yang paling kita jadi tantangan orang tuanya ikut ngebelain anak Ustaz. Itu paling ini ya gitu jadi kita perlu pemahaman terus orang tuanya baru
ngikutin. Mungkin itu ya dari kami. Kita belajar bersama, masih ada waktu 2 jam ya Ustaz, ya sampai berapa jam 11. Mungkin itu aja kami kasih waktu untuk Ustaz Rahman untuk memberikan materi dan sekaligus memberi pengarahan dan pengalaman beliau yang sudah mumpuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya kalau mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ba'du. Yang kami muliakan dan kita sama-sama hormati guru kita semua, Ustaz Anto selaku kepala sekolah juga di SD Juara, serta para pejabat semua. Karena mungkin luar biasa ya, guru dan pejabat atau pejabat dan guru gitu. Wis pokoknya mengkotan lah. Semoga teman-teman semua selalu berada dalam lindungan Allah, bimbingan Allah, serta dimuliakan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur alhamdulillah pada hari yang mulia ini kita sama-sama bisa ngopi bareng. Nah, semua kopinya sama lagi ya. Ya, alhamdulillah. Ada bubur juga, jadi ngebubur bareng juga. Semoga apa yang kita lakukan ini merupakan ikhtiar yang dipandang oleh Allah dan memberatkan amal timbangan kita, begitu ya. Sehingganya Allah memandang kita mulia bukan hanya di dunia sampai akhirat, karena memang kita semua adalah pejuang dan pembawa penerus insya Allah. Kalau guru kami memberikan motivasi bahwa guru-guru Al-Quran itu adalah prajuritnya Allah yang masuk ke dalam inna nahnu nazzalna al-Quran wa inna lahu. Nah itu insya Allah kita termasuk di situ, karena melalui tangan-tangan para guru Al-Quran, Al-Quran ini tetap terjaga di muka bumi, begitu ya. Ini yang pertama, yang motivasi untuk kita semua selaku guru Al-Quran. Kemudian sebagaimana jargon tilawati katanya. Bagaimana tilawati? Mudah. Oh, nonton mau jargon kalimat apa? Kalimat apa? Waduh, coba baca buku tilawati mudah menyenangkan. Senyum senang ya. Mudahnya itu tolong tangannya diangkat. Ya, coba tilawati mudah menyenangkan. Karena memang urusan Al-Quran pasti dimudahkan. Walaqad yassarna al-Quran lidzikri fahal min muddakir. Pasti yang penting ujungnya kitanya fahal min muddakir. Jadi yang ada masalah belum ditelateni harus bodoh baik. Sira mesin dasyate bae jika harus keperagat begitu ya. Ya semoga tidak seperti itu. Baik, seperti itu mukaddimah, dan terima kasih karena memang ini waktunya singkat ya. Insya Allah pada sesi ini sekali lagi atas nama pribadi, atas nama cabang Tilawati Al-Bantani Kota Cilegon, terima kasih atas penghargaan. Kami diberikan waktu kesempatan untuk bisa bersilaturahim untuk sharing gitu ya. Kita bagi sesi pertama semoga 10 menit cepat gitu ya. Kami memberikan intisari saja bagaimana pentingnya pembelajaran Al-Quran ini. Ada paling tidak kami sampaikan ada 3 standar. Standar pembelajaran Al-Quran ini akan menjadi baik, kemudian semoga hasilnya juga berkualitas. Yang pertama adalah standar guru Al-Quran. Standar guru Quran itu arep nganggo metode apa
ada guru Al-Qur'annya itu berkualitas bacaannya, kemudian jiwanya. Jadi bukan berkualitas bacaannya doang, tetapi jiwa raganya kan Ustaz. Gitu ya. Maka insya Allah metode apapun ini akan mudah. Nah, salah satunya kenapa standar guru Al-Quran makanya ditilawati kan Ustaz, itu namanya diklatnya standarisasi guru Al-Quran. Maka standar gurunya itu yang utama, gitu ya. Kemudian setelah itu baru ada pembinaan. Karena dengan kualitas gurunya yang maksimal, ya kan, gurunya awam luar kepala, makharijul huruf, sifatul hurufnya begitu kan, ijmamul harokatnya itu seperti apa, mad wal qasr itu bagaimana, cara panjang 2 harokat, cara panjang lebih dari 2 harokat, kemudian takamul huruf dan lain-lainnya. Ini insya Allah dari itu modalnya semoga ada nanti greget kan Ustaz. Jadi kupingnya panasan guru mengkonon-konon. Mungkin ngaji itu konon dikit. Jadi kupingnya panas kemudian timbul greget, itu aja dulu tuh. Ini termasuk salah satu guru yang berkualitas. Kupingnya panasan, gregetan. Tapi gregetan diiringi dengan keinginan. Ya Allah, ucakin aja mungkin sedikit kan ya. Dan itu kan dari diri kitanya dulu. Kalau kitanya sudah merasa ini salah gitu ya. Nah ini harus punya guru Quran, ini harus punya seperti itu ya. Harus punya. Kemudian kalau gurunya sudah berkualitas dan standarnya sudah bagus, maka lebih teliti kan Ustaz. Tidak melihat dengan mendengar saja sudah, walaupun tidak melihat mulutnya. Salah gitu ya. Begitu ya. Ini. Jadi lebih teliti dan ketepatan bacaan santri itu memang betul-betul diprioritaskan. Karena itu memang penting ya. Yang pertama standar guru Al-Quran, makanya alhamdulillah kami bersyukur SD Juara ini salah satu SD yang berpegang teguh memiliki tirakat. Salah satu tirakat guru Al-Quran mau ngaji. Walaupun ngaji bareng-bareng, alhamdulillah SD Juara sudah ini. Keberkahannya insya Allah ada di situ. Karena dengan ngaji bareng pastinya doa, kita doa buat diri kita doa juga buat santri-santri kita gitu ya. Akhirnya kita lupa bahwa kita mau berdoa. Itu kita doa lah. Yang pertama semoga kita istiqomah bersama Al-Quran, dijaga hatinya agar ikhlas, betul-betul ikhlas, kemudian teguh pendirian sampai kapanpun kita tidak dicopot nikmatnya menjadi guru Al-Quran. Anak-anak kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh, jadi ahli Quran, jadi ahli ilmu, ahli kebaikan, manfaat barokah hidupnya dunia akhirat, serta anak-anak yang kita pegang amanahnya melalui para wali santri di SD Juara ini pun Allah berikan kemudahan kita dalam mendidik, membimbing akhlaknya, hatinya, dan mereka semua menjadi anak-anak yang bermanfaat barokah dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga doa kita diijabah dari Jumat ini. Amin ya Rabbal alamin. Siap menjadi guru berkualitas seperti itu? Siap. Pakai tilawah dong. Siap? Siap. Begitu. Siap. Begitu dong. Siap menjadi guru Al-Quran yang berkualitas? Siap. Amin. Semoga
ya. Gitu ya, ya. Doa hal yang pertama itu doa, karena memang waktu pulang nyantri nih santri pesantren Al-Quran Nurul Malam Tilawati itu tolong di kekuatan beliau itu doa. Rutinan yang selama ini dan sampai sekarang itu pertama doa maksudnya. Itu semua pimpinan mulai dari ketua yayasan, karyawan, setelah sholat duha itu pasti membaca doa. Kalau ada pesantren kita 3 hari kayak gitu, maghrib juga dibaca. Jadi rutinnya doa maksud. Kemudian ba'da tahajud itu memang betul begitu. Betul kekuatan kita yang pertama itu ada di doa. Begitu ya. Ya terutama ya semoga nanti kita kuatkan dulu nih. SD juara pada tahun ini punya cita-cita ini. Ya tolong dikuatkan itu, langitkan bersama-sama. Nah, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, semoga Allah memudahkan. Ini yang pertama Bapak Ibu sekalian. Ada guru Quran yang bagus, hafid, qori, enak. Tapi kalau tidak punya greget tatkala mengajar Quran kayak gitu, makanya perlu juga greget ini ditumbuhkan secara perlahan. Bukan anak-anak itu terus mohon gitu ya. Gitu ya. Ini yang pertama, ini penting. Baru yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah standar kualitas kelulusan santri. Alhamdulillah di sini sudah ada koordinator, sudah ada tim nakis, bahkan setiap jilidnya gitu ya. Bapak Ibu sekalian, ini penting adanya standar kelulusan. Contoh di Tilawati ini, kalau Tilawati jilid 1 itu upayakan standar lulusnya 1 hafal huruf hijaiyah. Kemudian berharokat fathah, tidak panjang, udah titik gitu kan. Nah, jadi kalau masih bacanya kayak gini, ta, ada yang panjang nggak? Ini belum lulus. Atau juga mohon maaf kalau usia SD, harapannya tidak putus-putus kayak ini. Ini kan sesungguhnya sudah tahu huruf hijaiyah, tetapi masih putus-putus. Diharapkan di Tilawati tidak. Maka ini terjadi tatkala adanya di peraga. Semoga ya walaupun pelan-pelan alama wa hakama ro'afa wa rohama, atau minimalnya 1 itu kan 1 kali nafas lah gitu ya. Kataba wa mabana. Nah ini ya semoga nanti bisa lalu gitu ya. Ini artinya kalau Tilawati jilid 1 itu sudah seperti itu, baru kita bisa naikkan. Kalau tidak, ini menjadi pertanyaan mau diapakan. Itu jilid 1. Kamu kalau pas naik jilid itu bareng ya karena sing 1 wis jilid loro, sing 1 kudu aja primen kan. Lah itu mesti gue berarti solusi namun. Kalau bapak-bapak masih terbantu. Jilid 2, Bapak Ibu sekalian, jilid 2 ini panjang pendek. Jadi kalau anak-anak ini mohon maaf panjang pendeknya masih kuat cacak-cakan, kalau dipaksakan dilanjutkan jilid 3, siap-siap mubengnya berkelanjutan. Jangka panjang. Jadi kalau panjang pendeknya masih acak-acakan dipaksakan, ini siapkan yang mubengnya jangka panjang. Jadi inti dari jilid 2 Tilawati pokoknya panjang pendek sudah tidak ada yang salah lagi. Kalau bisa 80% atau 85%, ya kan, harokat sudah tidak tertukar. Walaupun kelulusan Tilawati minimal 70. Tapi kita punya tatkala mengajar itu punya apa ya? Grit yang tinggi lah gitu ya. Pengennya kita berkualitas gitu. Walaupun hasilnya kita apa adanya begitu ya. Yang penting kita sudah maksimal lah begitu. Kemudian di jilid 3
Sesungguhnya jilid 3 akan lebih mudah kalau anak-anak sudah mengenal harokat, tidak salah lagi panjang pendeknya, sudah tidak keliru. Jilid 3 itu mudah karena tinggal mematikan saja. Asal urip tinggal mati. Asal urip tinggal mati. Dan mati ini adanya di makharijul huruf wa sifatul huruf. Sesungguhnya materi makhraj dan sifatul huruf ini materi paling utama. Iya kan? Materi paling utama. Materi tajwid adanya jilid berapa? 4 sama 5. Nah, sudah. Intinya di jilid 1, 2, 3 inilah kita harus betul-betul berjuang agar kita tidak paling berkelanjutan. Dan intinya itu. Jilid 1, 2, 3. Mohon maaf karena memang kalau sudah jilid 3 ini anak-anak tidak tertukar panjang pendek, insya Allah huruf juga bisa dimatikan, gitu ya. Kesana tinggal gampang, bisa lari, insya Allah. Wis los temen jilid 1, 2, 3 agak lama, yang penting betul-betul berkualitas. Jilid 4 sama 5 bahkan Al-Quran, insya Allah lari. Siap-siap tatkala jilid 1, 2, 3 kitanya longgar, siap-siap pusing berkepanjangan. Nah, ini. Sebenarnya metode apa saja? Kalau metode Iqra itu saya lihat Iqra 1 sampai 4. Kalau tilawati 1 sampai 4. Nah, ini standar kelulusan santri. Kemudian yang ketiga, standar pembelajaran. Kita tahu bahwa tilawati ini fokus pembelajaran atau strateginya pada 2 keseimbangan. Keseimbangan klasikal dan keseimbangan privat. Di situ dua-duanya. Kalau kurang klasikal, privatnya loyok. Kalau kuaken privat, nanti agak lama anak-anak nempelnya, begitu ya. Cuma walaupun di dalam strategi ini diatur pertemuan 1 sampai 15 harus 4 halaman. Sesungguhnya bukan itu. Tujuan daripada klasikal adalah pembiasaan. Sehingga kalau umpama mohon maaf Ustaz, kita lagi ngajar peraga, anaknya ribut baik. Ditempok oleh targetnya 4 halaman. Ini kayaknya gimana ya? Lebih baik 1 atau 2 halaman tapi fokus. Kenapa saya bisa jawab seperti ini? Alhamdulillah, tahadus bin Ni'am, tatkala anak diajarkan privat 1 persatu, saya tidak menggunakan alat peraga, klasikalnya pakai buku. Teknik 1 teknik 2 saya gunakan, capek memang. Kalau nggak pakai peraga, kalau ngajar privat gitu, tapi metode tidak, tetapi klasikalnya ada, begitu ya. Harus nyontohin dulu, salami, coba kadang nggak sampai 1 baris, 1 kalimat-kalimat, coba. Tapi betul-betul fokus anak itu ya. Mau nunjuk, mau ini, pokoknya kitanya betul memperhatikan. Inti dari klasikal anak mau fokus. Kalau orang fokus ngajarnya sedina 4 halaman bisa. Ini repot. Lebih baik 1 atau 2 halaman, tapi betul-betul fokus. Ini pembiasaan di peraganya itu dulu. Nah, ini saya lihat. Nah, nanti yang kedua adalah privat. Jadi memang betul-betul maksimal di peraga adalah fokus santri, bukan banyaknya halaman untuk awal-awal, gitu ya. Kemudian kalau sudah stabil sesungguhnya begini. Sebagaimana kita ingat diri sendiri ketika kita belajar Al-Quran. Awal-awal itu kan ada ya. Ngaji itu lon kan Ustaz. Ngaji itu lon. Begitu khatam 2 kali agak lancar sih. Begitu khatam lagi rada lancar nih. Begitu diulang-ulang lagi maka tambah lancar. Sing biasanya 1 juz 1 jam, kita bisa menyelesaikan 1 juz setengah jam. Kenapa? Karena sering menghatamkan Al-Quran.
Maka idealnya tahapan di peraga itu kita pengennya seperti itu. Kalau baru hatam 1-2 kali oke lah, lagunya masih slow tapi ketukannya pas. Ba, ba, ba. Boleh kalau sudah 5 kali hatam temponya sudah bisa dicepatkan. Coba. Gitu ya. Kalau sudah 10 kali hatam semoga bisa lebih cepat lagi. Nah, ini di peraga harapannya ya, tapi banyak sekali kendala-kendala di pengajaran peraga. Satu, kebanyakannya adalah anak kurang fokus, guru tetap fokus pada target patang halaman. Lah ya guru itu anak lo. Nih, satu ya. Kemudian maksimal dibaca simak, dan dari sinilah biasanya problem itu muncul. Kalau baca simak sekali lagi ada santri yang fokus, ada yang tidak begitu ya. Walaupun dalam tilawat itu 70% anak itu bisa dilanjutkan, berarti sing 30% karena anaknya sing EQ-nya kurang bang ya. Kemudian gak fokus di privat, wes karena wis lanjut baik, ujung-ujungnya tatkala munakasah problem muncul. Sing lancar, sing orang prihatinnya paham kan gitu ya. Akhirnya koordinator harus menyiapkan waktu dikhususkan nih anak-anak yang kurang lancar ini. Akhirnya menghambat dan terus menghambat. Tapi insya Allah dengan keyakinan, kesemangatan, insya Allah kesulitan demi kesulitan apa yang ada pada santri kita, bahkan guru pula Ustaz Samsudin pokoknya memotivasi hari siraku ketemu karang murid. Terus pokoknya serba kuat. Kuncir lagi perang. Kalau perang si musuh luar biasa, pahalanya juga luar biasa. Mungkin itu saja sebagai mukadimah. Masih ada waktu 1 jam. Kira-kira diskusi kita dimulai dari mana nih? Kesempatan sosial ya. Dimulai mungkin saling karena terus terang kami datang dari rumah niat saya ingin tolak ilmu di sini dengan menyaring pengalaman-pengalaman yang ada di SD Juara dan kita diskusikan, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu saja sebagai mukadimah. Untuk selanjutnya monggo kita bareng-bareng ngobrol. Baik, Masya Allah, terima kasih teman-teman. Kasih jempol dong buat pemateri kita. Tepuk jempol. Jempol. Hebat, Masya Allah ya. Oh, kasih jempol untuk kita semua. Jempol. Hebat. Ya, selanjutnya tepuk kereta. Masya Allah, jadi ya. Sebelumnya Pak Hikmat jadi izin. Oh iya, tadi saya lihat bisa tadi soalnya tadinya nggak bisa, cuman sebentar aja Pak Hikmat. Saya lupa ngomong tadi. Ya betul. Ya, itu istri yang keempat lah. Ya.